Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adadal qika wa rad nafsika wa ziratar sika wa mitata kalimatika. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman semua, kita kembali lagi di channel Sinau Baikon. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai bahas, yaitu apa-apa saja, gambaran apa saja yang ada di dalam mimpi dan artinya apa. Nah, itu menafsirkan dari gambaran-gambaran yang ada di dalam mimpi. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum melihat video yang sebelumnya, video pengantar dari Mu'jam Tafsir Al-Ahlam ini, dimohon untuk melihat videonya, menonton videonya terlebih dahulu, karena di sana ada aturan-aturan terkait dengan penafsiran mimpi. Jadi sebaiknya itu ditonton dulu, sehingga ketika kita bahas terkait dengan tafsir mimpi, ya meminimalkan kesalahan, karena ada pasal-pasal yang harus dijalani, yang itu berasal dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk mempersingkat waktu, pelan-pelan sambil jalan kita bahas satu persatu. Nah, ini urutannya dari kosakata terkait dengan tafsir mimpi ini dari kitab Mu'jam Tafsir Al-Ahlam ini diurutkan dari huruf alif sampai dengan ya. Jadi kata-kata yang menggambarkan di dalam mimpi itu diawali dari huruf alif, ba, ta, tha, jim sampai dengan ya. Nah, ini diawali dari kata yaitu al-abaru, yaitu sumur. Ini huruf alifnya abaru. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Al-abaru amma bi'rudari. Sumur-sumur, ini jamak dari sumur. Sumur-sumur. Amma bi'rudari, adapun sumur yang berada di dalam rumah. Farubbama dalat ala rabbiha. Terkadang ia merujuk kepada pemilik rumah itu sendiri. Li'annahu qayyimuha, karena dialah yang mengurus dan memelihara sumur tersebut. Warubbama dalat ala zaujatihi, dan ada kalanya ia atau sumur tersebut itu merujuk kepada istrinya atau pasangannya. Li'annahu yudli fiha dalwa wa yanzilu fiha hablahu fi istikhrajil ma'i. Terkadang pula yang merujuk pada istri atau pasangannya, karena dialah atau istri tersebut itu yang menurunkan timbanya, ember timbanya ke dalam sumur, kemudian mengulurkan talinya untuk mengeluarkan airnya, dan sumur wa tahmilul ma'a fi batniha, dan sumur itu mengandung air di dalam perutnya, wahia muannasatun, sementara itu ya sumur tersebut itu bersifat muannas atau wanita atau feminim. Itu kalau
sumur dilihat sebagai sifat yang feminim atau muannas. Nah, kemudian ini jadi visualisasi mimpi terkait dengan seputaran gambaran sumur. Nah, kita lanjut. Wa idza kana ta'wiluha rajulan, dan apabila sumur tersebut ditakwil sebagai rajulan, laki-laki, fama'uha maluhu, maka airnya melambangkan hartanya. Wa aishuhu alladhi yajudu bihi ala ahlihi, dan penghidupannya yang ia berikan dengan lapang kepada keluarganya. Wa kullama kasura khairuhu ma lam yafid fiddar, setiap kali airnya banyak selama tidak meluap ke dalam rumah ya, maka kebaikannya pun banyak. Faida fadha kana dalika sirruhu wa kalamahu. Namun apabila air itu meluap, air yang di sumur itu meluap, maka hal itu menunjukkan rahasianya dan ucapannya. Wa kullama qalla ma'uhu, dan setiap kali airnya sedikit, qalla kasbuhu, maka sedikit pula kasbuhu, nanti penghasilan atau usahanya. Wa dhaufa rizquhu, dan melemah juga rizquhu, yaitu rezekinya, rezeki yang mimpi itu. Kita lanjut. Wa kullama ba'uda ghairuhu dalla ala bukhlihi wa syukhihi. Nah, setiap kali dasar sumurnya semakin dalam, itu menunjukkan sifat kikir dan bakhilnya. Jadi bukhlihi wa syukhihi. Terus wa kullama qaruba ma'uhu minal yadi, dan sebaliknya, setiap kali airnya dekat dengan tangannya, jadi qaruba ma'uhu minal yadi, dalla dalika ala judi, hal itu menunjukkan kemurahan, wasakhoihi, dan kedermawanannya, wa qurbi ma'indahu, dan dekatnya harta yang ia miliki, wa badlihi limalihi, serta kesediaannya untuk memberikan hartanya atau menafkahkan hartanya. Kita lanjut lagi. Wa idza kanatil bi'ru imra'atan, apabila sumur di dalam mimpi tersebut ditakwilkan sebagai perempuan, takwil sumur sebagai perempuan ya. Fama uha aidon maluha, maka airnya juga melambangkan hartanya. Wajaninuha, dan kehamilannya dan kandungannya. Fakullama qaruba minal yadi, dan maka setiap kali air itu semakin dekat dengan tangan, tadanat wiladatuha, maka semakin dekat pula waktu wiladah, lahirannya.
Wa in fadha ala wajhil ardo, jika air tersebut meluap hingga ke permukaan tanah, wajhil ardi, waladathu, maka ia telah melahirkan, kalau wanita, au asqatathu, atau mengalami keguguran. Warubama dalatil bi'ru ala khotimi, ada kalanya sumur juga menunjukkan sebagai seorang khotim atau pelayan, walang abdi, hamba atau budak, wadabah ataupun hewan tunggangan, wa ala kulli may yajudu fi ahlihi bin naf'i min ba'il ma'i wa asbabihi, serta setiap orang yang memberikan manfaat kepada keluarganya melalui hasil penjualan air beserta sebab-sebabnya atau saranya. Au minasafari wa nahwihi, atau melalui perjalanan dan ya semacamnya lah. Li'annal bi'ra majhulata rubbama dalat ala safari. Hal ini karena sumur yang tidak diketahui pemiliknya terkadang menunjukkan perjalanan. Li'anad dila'a tamdi fiha, sebab timba-timba, li'anad dila'a tamdi fiha wa taji'u wa tusafiru wa tarji'u bimangzilatil musafirina tali'ina wan nazilin. Hal ini karena sumur yang tidak diketahui pemiliknya terkadang menunjukkan perjalanan safari, sebab timba-timba yang keluar masuk ke dalamnya, pergi dan kembali bagaikan para musafir yang datang dan pergi, naik dan turun. Ini terjemahan literal sesuai dengan teks. Warubama dalatil bi'rul majhulatul mabdzulatu fit turuqat, terkadang pula sumur yang tidak dikenal dan terbuka untuk umum di jalan-jalan, al-mus'alatu fil falawat, serta yang dimintai airnya di tanah-tanah lapang, alal aswaqi allati yunalu minha kullu man ataha ma qaddira lahu, menunjukkan pasar-pasar yang darinya setiap orang yang mendatanginya memperoleh apa yang telah ditakdirkan baginya. Watalwuhu wahabluhu, dan timbanya, embernya yang buat mengambil itu, wahabluhu, dan talinya, tasyabbu suhu biha, itu melambangkan keterikatannya dengannya. Warubama dalat alal bahri, terkadang sumur juga menunjukkan bahri, menunjukkan laut juga, nanti melambangkan laut juga. Warubama, dan terkadang dalat alal hamam, menunjukkan pemandian atau tempat untuk mandi. Wa alal masjidil ladzi yughsalu fihi awsahul musallin, dan terkadang juga menunjukkan sebagai masjid, tempat untuk membersihkan kotoran para orang-orang yang menjalankan sholat. Warubama, dan terkadang dalat alal alimil ladzi yustaqal ilmu min indihi. Nah, terkadang pula sumur itu juga merujuk atau melambangkan seorang yang alim, di tempat di mana diambilnya ilmu darinya. Alladzi yakshiful humum,
yang menghilangkan humum atau kegalauan atau gundah. Kemudian warubbama dalat ala zaniatil mabdzulati liman marobiha. Ada kalanya sumur juga merujuk pada perempuan pezina yang terbuka bagi siapa saja yang melewatinya, wa arodaha, dan juga menginginkannya, wa rubbama dalat ala sijni, dan terkadang ia atau sumur tersebut merujuk juga pada penjara, wal qabri, juga kuburan, lima jaro ala Yusufa fil jub, karena merujuk pada peristiwa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam di dalam sumur. Oke, kita lanjut pelan-pelan. Faman ro'a ka'annahu saqata fi bi'rin majhulah. Barang siapa yang bermimpi ka'annahu saqata, seakan-akan ia jatuh, fi bi'ri, dalam sumur, majhulah, yang ia tidak ketahui. Fa'in kana maridon, maka jika ia, orang tersebut yang bermimpi tersebut itu sedang sakit, mata, ia akan meninggal dunia. Wa'in kana fi safinah, dan ketika orang tersebut berada di atas kapal, atiba wasoro filma, maka kapalnya akan rusak dan ia akan tercebur di dalam air. Wa in kana musafiron fil bari, dan jika ia seorang musafir yang mengadakan perjalanan, yang berjalan fil bari, di daratan, qutiya min tariqi, maka ia akan terputus dari perjalanannya. Wa mukirobihi wa ghudhira fi nafsihi, ditipu dan diperdaya dan dikhianati keselamatan dirinya. Wa in kana mukhasiman, jika ia itu sedang bersengketa, sujina, maka dia akan dipenjara. Wa illa dakhala hammaman makruhan au dakhala daro zaniyah, jika tidak demikian maka ia akan masuk ke pemandian dengan terpaksa. Nah, ini maksudnya gimana, kurang paham ini. Atau masuk ke rumah seorang perempuan pezina. Nah, ini gambaran-gambaran dari takwil mimpi. Kita lanjut. Wa amma inistaqa bidalwi min bi'rin majhulah. Adapun jika ia menimba air dengan timba dari sumur yang majhulah, yang dia tidak ketahui, fa in kana indahu hamlun, maka jika ia atau keluarganya sedang hamil atau mengandung, busyira anhu bihulam, maka ia akan diberi kabar gembira dengan kelahiran seorang bihulam, anak laki-laki, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surat Yusuf ayat 19. Fadalla dalwahu qala ya busyra hada gulam, maka ia menurunkan timbanya lalu berkata, wahai kabar gembira, ini seorang anak laki-laki. Lanjut. Wa in kanat lahu bid'atun fil bahri, kemudian jika ia memiliki barang dagangan di laut, au fil barri, atau di darat, qadimat alaihi au wasolat ilaihi, maka barang itu akan datang kepadanya atau sampai kepadanya. Wa in kana indahu alilun, dan jika ia memiliki orang yang sakit,
afaqa wa naja wa kholaso. Maka orang itu akan sadar, selamat dan terbebas. Mestinya dari sakitnya ya. Wa in kana lahu masjunun, apabila ia memiliki seorang tahanan, naja minasi jeni, maka ia akan terbebas dari penjara. Wa in kana lahu musafirun, apabila ia memiliki seorang musafir, qadima min safarihi, maka orang tersebut akan kembali dari musafirnya atau dari perjalanannya. Fa illam yakun syai'un min dzalik, jika tidak ada satupun dari keadaan tersebut, wa kana azaban, dan ia masih seorang lajang, jomblo, tazawwaja, maka ia akan menikah, akan mendapatkan zuwat atau pasangan. Wa illa tawassala ila sultan au hakimin fi hajatihi, jika tidak, maka ia akan mengajukan permohonan kepada seorang penguasa atau hakim untuk sebuah hajat atau keperluan. Wa tamat lahu, dan urusannya akan sempurna atau akan tercapai. Wa kullu dzalika idza tala'a dalwuhu saliman mamlu'an. Semua itu berlaku apabila timbanya terangkat dengan selamat dan dalam keadaan penuh. Nah, itu tadi yang menimba pada sumur yang dia tidak ketahui sumurnya itu di mana. Itu semua tadi berlaku apabila ketika ia menimba itu timbanya terangkat dengan selamat dan dalam keadaan penuh airnya di timba tersebut. Wal Arabu taqulu, dan orang Arab itu telah mengatakan, dalauna ilaika bi kadza, kami menurunkan timba kami, maksudnya kami menurunkan timba kami ilaika kepadamu bi kadza dengan perkara ini. Ai artinya tawasalna ilaika, artinya kami bertawasul atau memohon kepadamu. Ini dengan syair juga ya berarti. Wa ilam takun, wa ilam yakun syai'un min dzalika talaba ilman. Apabila tidak ada satupun dari hal tersebut, kemudian maka ia sedang menuntut ilmu. Fa ilam yalqa bihi dzalika, jika ia tidak memperoleh hasil dari itu, fal bi'ru suquhu, maka sumur tersebut melambangkan pasar tempat usahanya. Wastiqa'uhu, upayanya. Watasab bubuhu, dan sebab-sebab penghasilannya. Fama afada minal ma'i, apapun manfaat yang ia peroleh dari air, afada mislahu, maka sebesar itu pula manfaat yang ia peroleh. Au raqahu, maaf. Fama afada minal ma'i afada mislahu wa in majjahu au araqahu atlafahu wa anfaqahu. Jadi apapun manfaat yang ia peroleh dari air, maka sebesar itu pula manfaat yang ia peroleh. Namun jika air itu ia semburkan atau ia tumpahkan, maka ia telah menyia-nyiakan dan menghabis-habiskannya. Nah, ini dalam mimpi gambarannya seperti itu. Kemudian qala syairu, telah berkata seorang penyair, wa ma talabul ma'isyati bitamani walakin alqi dalwaka fiddila taji'u bi mil iha taurau wa tauron taji'u bihamatin wa qalili ma'in. Hidup tidaklah
dicari dengan angan-angan, tetapi lemparkanlah timbamu ke dalam sumur-sumur. Kadang engkau datang dengan timba penuh, dan kadang engkau datang dengan lumpur dan sedikit air. Nah, cairnya itu. Nah, kita lanjut. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata sebagian para ahli takbir atau pentakwil mimpi, idza ra'ar rajulul bi'ra, apabila seorang laki-laki melihat sumur di dalam mimpinya, fahiya imra'atun dhahikah, maka sumur itu melambangkan seorang perempuan yang ceria, mustabasyirah, dan penuh kegembiraan. Wa idza ra'atha imra'atun, namun apabila seorang perempuan melihat sumur, fahuwa rajulun hasanul khuluqi, maka ia melambangkan seorang laki-laki yang berakhlak baik. Namun apabila seorang perempuan melihat sumur, maka itu melambangkan seorang laki-laki yang berakhlak baik. Kita lanjut, ini hampir selesai bab sumur. Wa man ra'a annahu ihtafara bi'ron wa fiha ma tazawwaja imra'atan musirah wa makara biha li annal hafra makrun, barang siapa bermimpi bahwa ia menggali sebuah sumur dan di dalamnya terdapat air, maka ia akan menikahi seorang perempuan yang berkecukupan harta, dan ia akan berbuat tipu daya terhadapnya. Karena menggali sumur itu melambangkan tipu daya. Fa'ilam yakun fiha ma, apabila di dalam sumur itu tidak ada air pada saat dia menggali, fa'inal mar'ata la ma la laha, apabila di dalam sumur itu tidak ada airnya ketika dia menggali, maka perempuan tersebut tidak memiliki harta. Wa ini syariba min ma'iha, jika ia meminum air dari sumur itu, fa'innahu yusibu malan min makrin, maka ia akan memperoleh harta melalui tipu daya. Idza kana huwallazi yahtafaro, apabila dialah yang menggali sumur tersebut. Wa illa fa'ala yadi man yahtafaro, jika bukan, maka harta itu diperolehnya au samihi au aqibihi ba'dahu, jika bukan, maka harta itu diperolehnya melalui orang yang menggali sumur itu dan melalui orang yang namanya sama dengannya atau melalui keturunannya setelahnya. Wow. Fa'in ro'a bi'ron atiqotan fi mahalatin au darin au qaryatin yastaqi min hasodiruna wal wariduna bil habli wa dhalwi. Ini apabila seorang melihat sebuah sumur tua di suatu kampung, di au qaryah, au darin, au qaryah, di perkampungan, rumah atau desa, yang darinya orang-orang yang datang dan pergi menimba air dengan tali dan timba, badalwi, fa inna hunaka imro'atan, maka
Di tempat itu ada seorang perempuan, au ba'la imra'at, atau suami seorang perempuan, au qayyimaha, atau pengurusnya, yuntafa'u bihin nas fi ma'ayishihim, yang darinya manusia memperoleh manfaat dalam penghidupan mereka. Wa yakunu lahu fi dzalika dzikrun hasanun, orang tersebut akan memiliki nama baik dan sebutan terpuji karena hal itu. Limakanil habli alladhi yudli bihi ilal ma', disebabkan oleh tali yang digunakan untuk menurunkan timba ke air. Liqaulihi azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, wa'tasimu bihablil jami'a, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah. Quran surat Ali Imran ayat 103. Fa'in ro'a annal ma'a fadha min tilkal biri, apabila seorang bermimpi bahwa air meluap dari sumur tersebut, fakhraja minha, kemudian maka keluar darinya, dari sumur tersebut, fa'innahu hammun, maka hal itu menandakan hamun, kesedihan, hamun, kegundahan, kegalauan, wa husnun, dan kedukaan, wa bukaun, tangisan, fi dzalika maudhi'i, di tempat tersebut. Fa inim tala'at ma'an walam yafid, namun jika sumur tersebut penuh dengan air tapi tidak meluap, maka tidak mengapa. Fala ba'sa, malah tidak mengapa. Ayalqa khaira dzalika wa syarrahu, maka tidak mengapa ia akan mengalami kebaikan dan keburukan dari keadaan itu. Fa'in ro'a annahu yahfiru bi'ron yasqi minha bustanahu, apabila ia bermimpi bahwa ia menggali sebuah sumur untuk mengairi kebunnya, fa'innahu, maka dia tadi yang menggali sumur kemudian mengairi kebunnya, yatana walu dawaan yujami'u bi ahlahu, itu menandakan bahwa ia akan dawaun, minum obat, yujami'u, dan berkumpul. Jadi gini. Hal itu menandakan bahwa ia akan meminum sebuah obat atau sesuatu obat yang dengannya ia dapat menggauli istrinya, ceritanya gitu. Jadi tafsir mimpinya sampai dengan hal yang detail demikian tadi. Fa'in ro'a an nabi rohu fadat aksara mimma salafiha, apabila ia bermimpi bahwa sumurnya meluap melebihi air yang biasa mengalir di dalamnya, hatta dakhalal ma'ul buyut, hingga air yang meluap tadi masuk ke rumah-rumah. Fa innahu yusibu malan yakunu wabalan alaihi, maka ia akan memperoleh harta yang justru menjadi petaka baginya. Fa in taraka lidzalika hatta yakhruja minad dar fa innahu yanju min hammin wa yadhabu mimmalihi biqadri ma yakhruju minad dari. Namun apabila ia membuat jalan dikai kalenan, kanal-kanal ya,
agar air itu keluar dari rumah, maka ia akan selamat dari kesusahan dan sebagian hartanya akan berkurang sebanding dengan kadar air yang keluar dari rumah tersebut. Wa man ra'a annahu waqa'a fi bi'rin fiha ma'un kadirun. Barang siapa bermimpi bahwa ia jatuh ke dalam sumur yang airnya keruh, fa innahu yatasarrafu ma'a rajulin sulponiyin jairin wa yubtala bikaidihi wa zulmihi. Ini terjebur jatuh ke sumur yang airnya keruh, itu pertanda bahwa ia akan berurusan dengan seorang penguasa yang zalim dan ia akan diuji dengan tipu daya serta kezaliman orang tersebut. Wa in kanal ma'u sofian, namun apabila airnya jernih, terjebur sumur yang airnya jernih, fa innahu yatasarrafu lirajulin solihin yardha bihi kafafan, maka ia akan berurusan dengan seseorang laki-laki yang soleh, seorang yang soleh gitu aja, dan ia merasa cukup serta ridho dengan pemberian darinya. Fa in ro'a annahu yahwi, apabila ia bermimpi bahwa dirinya terjatuh atau dimasukkan ke dalam sumur, fa in ro'a annahu yahwi au yursalu fi bi'rin, ya, apabila dia itu bermimpi dirinya terjatuh atau dimasukkan ke dalam sumur, fa innahu yusafiru, maka hal itu menandakan bahwa ia akan melakukan perjalanan. Nanti bisa dipilih-pilih ya, kira-kira, tapi nggak usah dikatakan. Jadi diingat-ingat aja mimpi terkait dengan sumur apa, gambarannya apa, yang jujur, nggak usah menambah-nambah atau mengurangi gambaran di dalam mimpi. Tinggal sedikit lagi. Wal bi'ru idza ra'a ar-rajulu fi maudhi'in majhulin. Apabila seorang laki-laki melihat sumur di suatu tempat yang ia tidak kenal, wa kana fiha ma'un adbun, dan di dalamnya terdapat air yang tawar, fa innaha dunyar rajuli, maka sumur itu melambangkan kehidupan dunianya. Wa yakunu fiha marzuqan, maka ia akan memperoleh rezeki di dalamnya. Thayyiban nafsi, hidup yang thayyiban nafsi, jadi ketentraman atau kebaikan dirinya. Tawilal umuri, panjang umurnya, biqadril ma', berumur panjang sesuai dengan kadar air tersebut. Wa lam yakun fiha ma', namun jika di dalamnya tidak terdapat air pada saat ia melihat tadi, faqad nafida umuruhu, maka sungguh telah habis masa hidupnya. Ini yang bicara kitab ya ini. Makanya hati-hati, dimohon untuk melihat atau mendengarkan video yang pengantarnya. Wa in hidamu bi'ri, ini ketika mimpi kemudian melihat sumur tersebut, yang sumur yang ia lihat itu runtuh ya. Mautul mar'atin, itu menandakan akan ada atau wafatnya seorang perempuan yang tidak tahu, mungkin tetangga atau kerabatnya atau temannya. Fa in ra'a annahu rijlaihi tadallata fil bi'ri, nalikane apabila ia bermimpi
rijlaihi, kedua kakinya itu dijulurkan ke dalam sumur. Fa innahu yumkaru bimalihi kullihi, maka seluruh hartanya akan diperdaya. Au yughsabu, atau dirampas darinya. Fa in nazala fi bi'rin, apabila ia turun ke dalam sebuah sumur, wa balagha nisfaha, kemudian mencapai atau sampai pada pertengahannya, wa adzana fiha, lalu dia melakukan adzan di dalam pertengahan sumur tersebut, fa innahu safarun, itu menandakan sebuah perjalanan. Wa idza balagha tariqatu nala riyasatun, apabila ia sampai ke tujuan perjalanannya, nala riyasatun wa wilayatun, ia akan memperoleh kepemimpinannya, au ribahan nganti jarotin wa bisyarah. Fa in sami'al adzana fi nisfil bi'ri uzila in kana waliyan wa khashira in kana tajiron. Apabila ia sampai ke tujuan perjalanannya, ia akan memperoleh kepemimpinan atau kekuasaan atau wilayah ya, atau keuntungan dari perdagangan serta kabar gembira. Namun jika ia mendengar adzan ketika masih berada di pertengahan sumur tadi, maka ia akan dicopot dari jabatannya jika ia seorang pejabat, dan akan mengalami kerugian jika ia seorang pedagang. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata sebagian ahli takbir mimpi, man ra'a bi'ran fi darihi wa ardihi, barang siapa melihat sumur di rumah atau di tanah yang itu miliknya, fa innahu yanalu sa'atan fi ma'isyatihi, maka ia akan memperoleh kelapangan rizki atau maisah. Wa yusran ba'da usrin, kemudian kemudahan setelah kesusahan atau kesulitan, wa manfaatan, dan berbagai banyak manfaat. Wakila, dan telah dikatakan pula, man asoba bi'ran matokmurotan, barang siapa menemukan sumur yang tertimbun, asoba malan majmu'an, maka ia akan mendapatkan harta yang tersimpan atau terkumpul. Nah, alhamdulillah, bahasan tentang tafsir mimpi yang gambarannya sumur itu sudah selesai sampai bab ini. Semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Dari kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.